Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pelajaran biologi dengan saya, Ibu Uswatun Hasanah, pengampu mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Alamat saya, Perumahan Gria Mukti Indah, Jalan Mukti Raya, nomor D103, Kecepak, Batang. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas bab 1, yaitu struktur dan fungsi sel. Sebelumnya, kita akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 2. Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Struktur dan fungsi sel di sini akan dibahas. Yang pertama adalah konsep sel. Di dalam konsep sel terdapat pengertian sel, sejarah teori sel, komponen kimiawi sel, dan jenis-jenis sel. Berikut ini adalah gambar struktur sel prokaryotik yang merupakan salah satu jenis sel. Sel ini terdiri dari membran sel yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang dapat melakukan aktivitas kehidupannya sendiri. Baiklah, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella, yaitu ruangan kecil. Sel merupakan unit atau satuan zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan kehidupan. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi, melalui pembelahan sel, dan peka terhadap perangsang. Sel juga mengandung materi genetik. Yang kedua adalah sejarah teori sel. Sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus batang tanaman Quercus super atau singkong. Ia menemukan ruang kosong yang dibatasi dinding tebal yang disebut selulae, yang artinya sel. Berikut ini adalah gambar hasil pengamatan yang dilakukan oleh Robert Hooke. Berikutnya adalah Jacob Sladen pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodore Swan 1880 sampai 1882. Sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan yang pada pengamatannya berkesimpulan, tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Organisme yang bersel tunggal disebut monosel dan yang bersel banyak disebut multisel. Kemudian ada Johannes Purkinje pada tahun 1825 sampai 1895. Di dalam sel terdapat komponen yang bersifat hidup yang disebut protoplasma. Kemudian ada Felix Durkheim, Thomas Huxley, dan Max Schultz pada 1800-an. Mereka berkesimpulan bahwa protoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Yang ketiga adalah komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel ini terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, senyawa organik, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak.
Sedangkan senyawa anorganik yaitu air, vitamin, dan mineral. Senyawa organik diantaranya karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dengan rumus CnH2ON. Karbohidrat ini terdiri atas unsur karbon atau C, oksigen atau O, dan hidrogen atau H. Kemudian lemak. Lemak ini tersusun dari unsur C, H, O. Kadang-kadang P dan N yang berfungsi sebagai penghasil energi tertinggi, pelindung alat tubuh, pelarut vitamin A, D, E, K. 3. Protein. Protein merupakan polimer dari asam amino. Protein ini tersusun dari unsur C, H, O, N, S, dan P. Fungsi protein sebagai pertumbuhan, perbaikan, perkembangan, pengganti sel-sel yang rusak, mensintesis substansi, hormon, enzim, antibodi, dan gen. Kemudian senyawa anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Air merupakan senyawa utama komponen kimiawi sel yang unsurnya terdiri dalam menyusun sel, yaitu 50-65% berat sel. Air merupakan komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel, cairan ekstrasel. Kemudian vitamin. Vitamin ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam jumlah kecil. Karena vitamin ini akan menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya. Peran vitamin adalah mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Beberapa vitamin yang saat ini telah ditemukan antara lain A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, dan H. Yang ketiga adalah mineral. Mineral adalah komponen struktural yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Mineral ini ada dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen mineral yang terkandung dalam jumlah besar, sedangkan mikroelemen mineral yang terkandung dalam jumlah kecil. Yang keempat, jenis-jenis sel. Jenis sel itu ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Kalian bisa lihat pada gambar yang terdapat di layar. Nah, di sini ini adalah gambar sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini menyusun organisme yang masih sederhana. Misalnya adalah bakteri dan archaebakter. Nah, meliputi bagian-bagian di antaranya membran sel, kemudian sitoplasma, dinding sel, DNA, ribosom, kemudian villi, dan flagel sebagai alat geraknya. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik ini sel yang sudah lengkap organel-organel selnya. Sel eukariotik ini menyusun organ mulai dari protista, fungi, kemudian lantai, dan animalia. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam organel-organel sel. Di antaranya ada nukleus atau inti sel, kemudian ada RE, retikulum endoplasma, kemudian ada mitokondria, ada mikrofilamen, ada ribosom, ada lisosom, ada badan Golgi, kemudian juga ada
secretory vesicle. Berikut adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan gambar di depan, menyebutkan bahwa organisme yang terbentuk dari sel prokariotik adalah bakteri, archaea. Kemudian, yang membentuk sel yang terbentuk dari sel eukariotik yaitu protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Ukuran selnya prokariotik 1-5 mikrometer. Untuk eukariotik 10-100 mikrometer. Nukleus prokariotik tidak memiliki membran inti, tidak ada nukleus. Sedangkan eukariotik memiliki membran inti dan ada nukleus. Kromosom untuk sel prokariotik adalah tunggal. Untuk eukariotik adalah kromosomnya dalam jumlah banyak. Mitokondria untuk prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Kloroplas untuk prokariotik tidak ada, untuk eukariotik ada pada alga dan tanaman. Retikulum endoplasma pada sel prokariotik tidak ada, pada eukariotik ada. Kompleks Golgi pada sel prokariotik tidak ada, pada eukariotik ada. Mesosom pada sel prokariotik ada, pada eukariotik tidak ada. Ribosom ada di keduanya, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Untuk prokariotik 50S dan 30S. Untuk eukariotik 60S dan 40S. Flagella untuk sel prokariotik sederhana tersusun atas flagellin. Sedangkan pada sel eukariotik kompleks tersusun atas tubulin, terutama pada sel hewan. Pembelahan sel untuk sel eukariotik adalah biner. Untuk sel eukariotik mitosis, dan meiosis. Organisasi sel untuk sel prokariotik itu adalah sel tunggal, untuk sel eukariotik itu ada sel tunggal dan ada bersel banyak. Demikian itu adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian, secara anatomi dari fisiologi sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, kemudian protoplasma, dan organel sel. Untuk bahasan pada fisiologi anatomi sel ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, silakan cermati lagi, baca kembali materi yang ada pada bahan ajar, kemudian pada modul, dan selesaikan tugas dengan berpedoman pada materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.